Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita akan belajar cara menyusun teks eksplanasi. Apakah kalian masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, dan budaya yang terjadi di sekitar kita. Bagaimana dan mengapa itu bisa terjadi. Selanjutnya, sebelum menyusun teks eksplanasi, kita harus tahu terlebih dahulu pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama, pola pengembangan teks eksplanasi ada pola pengembangan sebab akibat. Dalam pola ini, sebab bertindak sebagai gagasan umum, sedangkan akibat sebagai perincian pengembangannya. Namun, peran keduanya juga bisa dibalik. Akibat menjadi gagasan umum dan sebab sebagai perincian. Kita langsung ke contoh ya. Contoh, gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah roboh dan mengalami kerusakan. Ini pola sebab akibat. Jadi gempa bumi mengakibatkan puluhan orang meninggal. Dan selain itu dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada pemukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Ini juga pola sebab akibat, ya. Terjadi longsor dan kerusakan karena disebabkan dekat dengan sumber gempa. Ini adalah pola pengembangan sebab akibat karena terdapat sebab maupun akibat dari fenomena alam tersebut. Kita lanjut ke pola pengembangan yang kedua, yaitu pola pengembangan proses. Pola pengembangan proses merupakan urutan tindakan-tindakan untuk menghasilkan sesuatu atau berurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Pola pengembangan teks eksplanasi proses ini disusun dengan cara berikut. Yang pertama, mengetahui perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses menjadi tahapan kejadian. Yang ketiga, menjelaskan setiap urutan ke dalam detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses dengan jelas. Kita langsung ke contoh ya. Ini adalah contoh pola pengembangan proses. Pada bulan keempat, muka telah kian tampak seperti manusia. Dalam bulan kelima, rambut-rambut mulai tumbuh pada kepala. Selama bulan keenam, alis dan bulu mata timbul. Setelah 7 bulan, fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah keriput. Selama bulan ke-8 dan ke-9, lemak ditimbun di bawah kulit, sehingga perlahan-lahan menghilangkan sebagian keriput pada kulit. Kaki membulat, kuku keluar pada ujung-ujung jari, rambut asli rontok, dan fetus menjadi sempurna dan siap dilahirkan. Ini adalah teks eksplanasi dengan pola pengembangan proses. Di sini dijelaskan bagaimana proses terbentuknya bayi, ya, mulai dari fetus sampai ke janin sampai ke bayi yang ada di dalam. Ini adalah bagaimana proses terbentuknya bayi di dalam sebuah kandungan dari fetus, ya. Kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bagaimana langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Setelah mengetahui proses atau pola pengembangan teks eksplanasi. Langkahnya yang pertama, menentukan topik. Jadi, tentukanlah topik terlebih dahulu yang akan dibahas. Topik bisa tentang fenomena alam, sosial, atau budaya. Misalnya, proses terjadinya pasang surut air laut. Ini adalah topik tentang fenomena alam. Fenomena sosial misalnya tentang kemiskinan. Fenomena budaya misalnya tentang budaya, kuda lumping, dan lain sebagainya. Berikutnya kita masuk langkah kedua, yaitu mencari referensi. Pada bagian ini, kalian cari sebanyak mungkin referensi tentang topik yang akan dibahas. Teks
data yang valid dan juga bersifat ilmiah. Sehingga kalian harus mencari banyak referensi dari berbagai sumber, bisa dari internet, dari buku, atau langsung dari narasumber. Berikutnya yang ketiga, membuat kerangka. Setelah mendapatkan referensi, buatlah kerangka teks sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Pada bagian pernyataan umum, kalian sebutkan definisi atau pengertian umum dari fenomena yang sedang kalian bahas. Kemudian urutan sebab akibat, berarti proses terjadinya atau sebab akibat dari fenomena alam tersebut, bagaimana dan akibatnya apa. Kemudian interpretasi ini adalah pernyataan atau kesimpulan dari fenomena yang sedang kalian bahas. Berikutnya, yang keempat yaitu mengembangkan kerangka. Setelah membuat kerangka, kalian kembangkan kerangka menjadi sebuah teks eksplanasi. Oke, itu tadi adalah langkah-langkah menyusun sebuah teks eksplanasi. Sekarang kita langsung ke contoh ya. Ini ada contoh teks eksplanasi tanah longsor. Berarti ini adalah teks eksplanasi fenomena alam. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Secara umum, kejadian longsor disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Meskipun penyebab utama kejadian ini adalah gravitasi yang mengaruhi suatu lereng yang curam, namun ada pula faktor-faktor lainnya yang turut berpengaruh, di antaranya erosi, lereng dari bebatuan dan tanah yang diperlemah melalui saturasi yang diakibatkan hujan lebat, dan gunung berapi yang menciptakan simpanan debu yang lengang, hujan lebat dan aliran debu-debu. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah tanah longsor, seperti tidak membuat kolam atau sawah di atas lereng, tidak mendirikan rumah di bawah tebing, jangan menebang pohon di sekitar lereng, jangan memotong tebing secara tegak lurus, dan tidak mendirikan bangunan di sekitar sungai. Nah, kalau kita analisis dari strukturnya, maka pada bagian paragraf pertama ini adalah pernyataan umum, yaitu definisi dari tanah longsor. Kemudian pada paragraf kedua yaitu sebab akibat terjadinya tanah longsor. Pada bagian terakhir, adalah interpretasi atau kesimpulan atau tanggapan mengenai fenomena alam ini. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah bagaimana cara menyusun sebuah teks eksplanasi. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.